itulah yang mengaku akulah dia. Berarti kalian menyembah penyesat. Penyesat yang datang kepada Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6 memang minta untuk disembah. Hari ini kalian keciduk menyembah makhluk yang mengaku akulah dia. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Yesus menasihatkan muridnya seperti itu, agar jangan percaya ketika ada orang mengaku, akulah dia. Yang disalib itu bang, Yohanes 18 nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, itu mengaku akulah dia. Berarti yang menggenapi penyesat yang dinubuatkan Yesus adalah oknum yang disembah oleh orang Kristen. Sampai di sini paham, saudara? Iya, penyesatnya siapa nih bang? Coba sebutkan namanya gitu bang. Yang disalib. Yang disalib. Yesus berarti penyesatnya. Bukan. Tidak mungkin Yesus yang disalib. Iya kan di Alkitab ditulis salib Yesus bang. Kalau menurut abang yang disalib siapa? Yang disalib itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Iya itu siapa, apakah Yesus bang? Yang dikutuk oleh Elohim? Tunggu dulu. Apakah Elohim mengutuk Yesus? Bukan. Nah, apakah Yudas yang dikutuk oleh Elohim? Bang jelaskan aja, saya nggak tahu kan abang yang menarasi itu. Saya ingat dulu satu nama, siapa yang penyesat itu? Ini kan judulnya siapakah penyesat itu? Nah menurut abang siapa penyesatnya gitu loh bang? Sebutkan satu nama gitu misalnya. Penyesat itu adalah iblis. Paulus penyesatnya gitu. Penyesat itu adalah iblis yang masuk ke dalam tubuh Yudas yang kemudian mengutus nabinya Paulus. Sampai sini paham? Apa buktinya? Berarti penyesat itu adalah Yudas, iblis yang merasuki. Bukan Yudas, tapi iblis yang merasuki Yudas. Kalau iblis kan memang penyesat bang dari sananya bang. Nah itu dia. Makanya ketika Anda mengatakan iblis itu adalah penyesat, iblis ingin menjadikan Yesus ini sebagai bahan materi penyesatan. Kalau iblis menjual nama Nabi Musa, atau iblis menjual nama Harun, atau iblis menjual nama Daud, tidak laku. Tapi ketika iblis menjual nama Yesus, laku keras. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi penyesatnya itu berkata apa? Akulah dia. Kamu cari, saudara, kamu cari di dalam Bible, Ya berarti Yudas. siapa saja yang pernah mengaku akulah dia. Oknum yang pernah mengaku akulah dia adalah oknum yang disalibkan oleh tentara Romawi. Siapapun dia, mau dia Yesus, mau dia Lukas, mau dia Matius, mau dia Bom-Bom, mau dia Edis, mau dia RK, yang jelas kata Yesus, penyesatnya itu berkata, akulah dia. Satu-satunya kandidat yang kita temukan mengaku akulah dia hanyalah oknum yang disalibkan, yang Paulus katakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk oleh karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kalau Paulus mengatakan itu dan ternyata Yesus Anda katakan tidak dikutuk oleh Elohim, maka benarlah akulah dia itu adalah Yudas. Apakah masuk dalam logika saudara ketika mereka kemudian mencari Yesus, lalu kemudian Yesus ditemui oleh mereka yang asli ya, kemudian Yudas dan orang-orang Roma datang ke sana bertanya kepada Yesus yang asli. Ketika ditanyai, siapa yang engkau cari wahai Yudas dan kawan-kawan?
Mereka mengatakan, aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Apakah masuk akal narasi itu? Tentu tidak, bukan? Lalu kemudian apakah rasional ketika oknum yang ditanya ini mengatakan, akulah Yesus yang engkau cari. Lalu mereka mundur dan berjatuhan. Nah, harusnya kalau itu adalah Yesus asli, mereka akan berkata, engkau yang kami cari, engkau yang aku cari, engkaulah yang kami ingin tangkap. Tapi dia mengatakan, aku mencari Yesus dari Nazaret. Lalu makhluk itu, orang itu berkata apa? Akulah dia. Tergenapi seketika itu juga. Apa yang terjadi? Kita runut kemudian materinya. Kenapa pergi dia? Kaget dia ya. Kenapa dia pergi, saudara-saudara? Adakah yang mengusirnya dari sini? Kabur. Enggak, Guru, enggak ada yang ngetik, kabur. Nah, coba lihat implementasi cerita berikutnya. Implementasinya loh ya. Ketika berbicara mengenai Markus 14 nomor 50. Ketika ada penangkapan, seluruh muridnya lari meninggalkan Yesus. Seluruhnya. Tak ada yang tertinggal sedikit pun. Nah, sudah ada penangkapan. Oke? Lalu setelah ada penangkapan, apa yang terjadi? Masih ada juga anak muda yang lari dalam melepaskan kain kelenan. Bukannya tadi seluruh murid sudah kabur? Kok masih ada lagi tersisa satu? Dan kalau itu adalah murid, ngapain dikejar? Kan si Yesus sudah ditangkap. Kan yang menjadi sasaran penangkapan cuma Yesus doang. Karena Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Berarti yang menggunakan kain lenan tadi yang barusan lari siapa? Yesus. Nah, itu dia. Berarti akulah dia. Telah tergenapi, saudara-saudara. Berdasarkan dalil, akulah dia adalah oknum yang ditangkap dan disalibkan. Kata Yesus, ia mengaku akulah dia, itulah penyesat. Hari ini kita tahu orang-orang Kristen menyembah manusia yang mengaku akulah dia. Selesai perkara. Silakan dinaikkan kembali kalau masih ada saudara-saudara Kristen yang ingin belajar lebih dalam. Dan satu lagi Gurunda, boleh kutambahi? Ya, silakan. Di Matius 26:24, apa kata Yesus? Anak manusia memang akan pergi. Jadi pernyataan Yesus di Bible itu ya teman-teman. Yesus nggak pernah mengatakan anak manusia memang akan mati seperti yang mereka imani. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ada lebih baik baginya sekiranya dia tidak dilahirkan. Celaka. Jadi ini udah perkataan dia sendiri. Begitu teman-teman. Manrase namanya. Ya, ini naik lagi. Hancur Guru. Mina. Atagor. Ya bang, sorry bang, tadi saya Iya, turun. silakan. Ini bang, Jaringan saya ya? mau mempertegas aja di mana Yudas itu mengatakan akulah dia. Ada nggak bang dalilnya bang? Yang tadi Yohanes 18 nomor 5, nomor 6, Itu perkataan Yudas. nomor 7, nomor 8. Tadi Itu saya perkataan penyesat, Bang. Iya, perkataan penyesatnya itu siapa bang? Lah, tidak perlu Anda tahu itu siapa. Yesus Temanya mengatakan, siapakah penyesat itu? Terus abang bilang tidak perlu saya tahu. Gimana maksudnya? Anda tinggal nalar nanti. Anda tinggal nalar nanti. Yang pasti siapakah penyesat itu? Saya jawab, penyesat itu adalah yang mengaku akulah dia. Berarti Sekarang abang tinggal dapat Anda penyesatnya. sudah didapatkan Iya siapa? Namanya siapa bang? yang disalib. Iya, namanya bang. Astaga. Tidak perlu saya jelaskan namanya di sini. Karena Jadi Yesus kita pun ini- mengatakan saya harus dengerin apa ini? Penjelasan apa harus saya dengar? Kalau nggak perlu abang jelaskan. yang Anda harus dengarkan, yang Ini Anda kan harus rahasia, dengarkan Bang. adalah Anggap aja abang sedang seminar nih. Terus saya bertanya siapa namanya gitu. Ini kan abang buat judul nih, siapakah penyesat itu? Anda Nah, ikut seminar apa yang materi abang pelajari? materi ini ketinggian gitu. Dari Alkitab kan harusnya abang sudah dapat tuh satu nama. Kalau toh kita masih meraba-raba ya sama aja bang. Apa yang mau abang jelasin? Ini tidak Kalau cuma meraba-raba. parameter Ini yang tidak abang meraba-raba. jelasin.
Nah coba bang, satu Ini nama. tidak Bisa kau merawat. jelaskan, Gurunda? Bisa dia jelaskan yang lari pakai kain lenan? Enggak, dia masih mencari ya. Dia mencari nama. Anda bisa, Bunda Rahma boleh buka kamera atau yang lain? Ya, apa itu Gurunda? Ada yang bisa buka kamera? 18. Di Yohanes 8. Sorry. Bukan di apa? Ya, di Yohanes 18 nomor 8. Atau kita ambil di nomor 5-nya, Bun. 18:5 yang tadi ya. Yang Iya. berkat akulah dia. Iya. Siap. Paralel. Yang di bawah pasang mata ya. Sarin host. Dibesarkan host. Nah, Anda minta nama kan, saudara? Nih namanya muncul di sini. Silakan Bun, akulah dia, bahasa Yunaninya diperlihatkan. Kameranya buram itu, dibenerin dulu Bun. Nah gitu. Di bahasa Indonesianya ya akulah dia Yudas, Yudas. Yunaninya Iya. Berapa tuh bang? Nah, akulah dia Yudas. tinggal diketekan angkanya, nggak usah. Oh, Alamak. angkanya. Nih, Bang itu ayat berapa tuh bang? Yohanes 18 nomor 5. Jawab mereka. Saudara-saudara. Katanya Emi. kepada mereka. Akulah dia. Ini akulah dia perkataan Yesus di sini. Itu menurutmu? Kok menurut saya? Bang? Ya, itu coba Ini lihat. malah Yudas Bunda Rahman nggak mengkhianati ini. dia berdiri. Tidak ada kata dia di situ. Di dalam bahasa Yunani tidak ada kata dia. Akulah Yudas. Itu yang betul. Bunda Rahmat tekan coba kata Yudas. Ada nggak kata dia di situ? Ada nggak tanda titik di situ? Coba. nggak ada. Apa itu? Yudas. Nggak ada Bun. Jangan ditambahin. Bunda suka nambah-nambahin. Pakai iman lagi bang. Memang Ya. karena wartawan itu menulis pakai bahasa Yunani. Ente mau kemana perginya? Jadi terjemahan yang sebenarnya di situ. Nggak ada Akulah terjemahannya, Bang. Yudas. Dilarikan. Astagfirullahaladzim. Nggak ada ini, Bang. Nggak ada ini, nggak ada dia. Yudas aja ini. Anda kan mencari nama tadi. Siapa Ini, Bang. namanya? Coba saya bacakan boleh Biar nggak, Bang? tidak Saya abu-abu. sendiri yang bacakan bang. Ya silakan. Oke ya. Yohanes 18 ayat 5. Jawab mereka. Ya. Ini mereka. Yesus dari Nazaret katanya kepada mereka, akulah dia. Ini Akulah? Yesus. Dia. Terus Di mana ada kata dia di situ? Di mana ada kata dia di situ? Bentar bang, saya Bahasa aslinya nggak ada kata dia. Itu penambahan, itu penambahan Sambalu. Nggak ada kata dia di situ. Tuh langsung Yudas di situ. Akulah Yudas. Aku di bawahnya pun itu ada bang, dia dengan akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Iya, sekarang Anda bertanya kan, saya kan udah menjelaskan sama saudara, membantu saudara untuk keluar dari lingkaran setan. Aduh. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Pada saat penangkapan, orang-orang datang kemudian bertanya kepada oknum yang ada di Bukit Efraim saat itu. Itu titik loh, Tempat Bang. persembunyian Yesus. Itu Titik tidak ada dikenal dalam bahasa original teks. Masa nggak? Dalam original teks tidak mengenal huruf tanda titik, itu nggak ada tanda baca. Dalam bahasa Yunani itu nggak ada tanda baca. Itu hanya ada di terjemahan. Bang, malah gini. Nah, Bang, sekarang malah ada narasinya di sini. Betul. Mungkin begini Gurunda. Begini, Bang, Ata. Dengar dulu Bang, izin. Nah, di sini kan dua kata, ada kata dia dan ada Yudas. Tapi ini cuma merujuk ke Yudas nih, numbernya, angkanya. Ini cuma merujuk ke Yudas. Berarti ini nggak ada ini. Kayak Dua mana? kata Kak? kan, Itu- ada kata itu dia, ada kata titik, Yudas. Pak. Nah, kita klik ya, kita klik. Nggak ada ini Bang tambahan nih, cuman Yudas nih, kita klik ya. Ya, mana ya kita klik. Kita klik. Kita ini masuk ke ininya. Itu cuma Yudas. Jadi kau dibodoh-bodohi penerjemah Bang. Nah,
Ditambahi kata dia di sini, kata dia di sini. Ini cuma satu angka nih, cuma satu untuk ini aja. Ditambahan nih dia dengan titik. Itulah kalian ya. Gitu, lanjut Guru dah. Iya, saya kira sudah jelas sekali. Yang pertama, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan berkata, akulah dia. Oknum ini tadi mengatakan, akulah dia. Oknum yang disalib ya. Gini bang, Terus aku Anda terima lah bertanya, bang. Aku terima lah itu akulah dia. Tapi kalau kata dianya nggak ada, Gurunda izin, Yohanes berapa itu Ustaz Dalip mau buka? 5. bang gini bang, oke lah. 18:5. Bang aku terima kata dianya nggak ada. Tapi kalau kata dianya aku hilangi, itu nggak, parameternya jadi berubah bang, jadi akulah Yudas gitu, bukan akulah dia. Ya, memang kayak gitu. Tadi bang minta Ego. parameter Ego Emi. berdasarkan pengakuan akulah dia kan. Oke. Ini abang mau Oke, hilangkan lihat data kata dianya gitu bang. Oke, enggak. sekarang Anda baca nomor Pokoknya nggak 8-nya. jelas tuh, Bang. Anda baca nomor 8-nya supaya Anda lebih paham. Anda baca nomor 8-nya, kan ada pengulangan. Yesus telah aku katakan kepadamu, akulah. Nah ini Yesus Akulah yang dia. ngomong, Bang. Itu bukan Yudas bang. itu pengantar Yohanes yang mengatakan itu Yesus yang berkata. Pengantar Yohanes ini bukan murid Yesus, dia adalah wartawan yang tadinya kitabnya ini tidak Ya, disebut dia kitab mengutip kan, Yohanes. Bang. Dia mengutip, Yohanes ini kan Iya. mengutip perkataan Yesus kan. Dari mana penulis Yohanes tahu bahwa dari mana pengarang Yohanes mengetahui bahwa itu adalah ucapan Yesus, sedangkan Yohanes tidak hadir pada saat penangkapan. Cobalah belajar sedikit untuk jujur. Pada saat Dia kan penangkapan, penulis. murid Dia juga menyelidiki, dia juga murid Yesus. Dia kan bisa. pada saat penangkapan, oke, pertanyaan saya kepada saudara, pada saat penangkapan, Jatuhnya konteksnya Yudas, kita kritik teks Halo. bang. Kita kan mau membuktikan yang mengaku akulah dia ini siapa. Nanti kalau abang tanya, saya kapan ulang, Yohanes? Aduh, saya ulang. Pada saat penangkapan Yohanes, muridnya anak Zebedeus ini hadir nggak pada saat itu? Ya anggaplah nggak hadir. Tapi kan Enggak hadir. waktu Yesus Nggak lahir, hadir Yohanes dia di nggak hadir, situ. Bang. Tapi kan dia menulis bang. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana penulis Yohanes tahu kalau itu Yesus yang berkata? Itu kan narasi yang dibangun. Nah, kalau misalnya Dia yang kan berkata bisa itu Yesus menyelidiki palsu, bang. Masa kita bahas kritik teks lagi? lah memang harus kebenaran Ya, itu nggak harus lari diungkap lah dengan kemana-mana, Bang. Loh, kok nggak lari kemana-mana? Kami bukan orang Kristen, kami umat Islam, Bung. Kamu diskusi dengan orang Islam yang menggunakan akal dan wawasan. Iya, Anda nggak tapi bisa kan itu mematok satu saya disiplin harus ilmu. membuktikan lagi kapan Yohanes bertemu Yesusnya, bagaimana Yohanes menulis surat pada waktu perkataan ini diungkapkan, itu kan jadi Anda mengatakan, tema Bang ini, saudara, kata-kata saudara, itu, Bang. saudara, Anda mengatakan itu ucapan Yohanes, sementara Yohanes tidak datang pada saat itu. Buktinya Ucapan penulis Yohanes mengutip perkataan Yesus, Abang. Ya, oh ya, betul. Tapi permasalahannya adalah Yohanes menafsirkan itu adalah Yesus yang berkata. Ya memang itu. Nah, bagaimana ceritanya saudara ini? Itu kan kejadian, bukan sandiwara radio. Iya, dia itu. kan Yesus kejadian berkata, itu. nah Yesus giliranmu. Aduh, udahlah. Kalau Anda hanya modal ngeyel, udahlah. Anda lebih baik istirahat. Saya sulit berdiskusi dengan orang yang tak punya akal, sombong, lagi tidak berilmu. Nggak suka saya. Di situ kalau Anda mengatakan Yohanes ini benar, seakan-akan Yohanes pegang naskah. Giliranmu Yesus. Maka Yesus berkata, giliranmu Yudas. Maka Yudas berkata, giliranmu Matius. Enggak kayak begitu. Ini kumpulan cerita-cerita yang dituliskan oleh pewarta. Ketika tersusun cerita itu, dibukukan cerita itu, kemudian buku ini dituliskan Injil karangan Yohanes. Coba Anda baca Yohanes 21, nomor 24, nomor 25. Apakah pengarang buku Yohanes yang menulis buku Yohanes? Bukan. Alamak. Cobalah belajar sedikit jujur, saudara. Ya, jadi dikatakan di sana, telah kukatakan kepadamu bahwa akulah dia. Kok sampai harus berulang 2 kali sih? Gak
nggak usah terlalu. Anda itu cuma mau cari jalan untuk kabur. Sudah jelas-jelas dikatakan oleh Yesus, apabila ada orang berkata akulah dia, maka orang tersebut adalah penyesat. Sudah selesai. Kalau Anda mengatakan itu perkataan Yesus, ya Yesus palsu. Kan memang ada dua Kristus kan. Yang berkata akulah dia, ya itu Yesus palsu. Yesus berkata, Yesus palsu yang berkata. Dari mana Anda tahu? Dari mana saya tahu itu Yesus palsu? Dari Yesus sendiri. Apa kata Yesus? Kalau ada yang berkata akulah dia, itu adalah penyesat. Jangan kamu percaya. Nah, orang yang ditangkap ini mengaku akulah dia. Mau dia Yesus ke, mau dia Yesus ke, mau dia Yesus ke, Zeus ke, EGP. Yang pasti menurut Yesus penyesatnya berkata akulah dia. Nah, rupa-rupanya yang disalibkan tentara Romawi adalah oknum yang mengatakan akulah dia. Berarti kamu menyembah Penyesat. Kok menyembah penyesat? Penyesat itulah Yesus palsu itu. Makanya dikatakan dua elitus. Susah kalian saudara-saudara, karena kalian sudah Kristen. Berat. Tapi ketika kalian jujur untuk menemukan berita-berita gaib yang ada di dalam benak kalian itu, yang disebut inspirasi atau ilham, maka Anda akan keluar dari agama Anda. Percaya sama saya. Kurang apa lagi? Data apa yang kalian minta lagi? Kita sudah sajikan semuanya. Akulah dia, itulah penyesatnya. Siapa yang mengaku akulah dia? Oknum yang disalib. Katanya Yesus. Yes, silakan Anda menganggap itu Yesus. Tapi ingat, tak ada manusia yang pernah berkata akulah dia selain daripada oknum yang disalibkan. Terlepas dia adalah Yesus, terlepas dia siapapun itu, EGP. Saya sebagai orang yang kemudian cinta kepada kebenaran, tidak peduli dengan itu. Mau dia Yesus ke, mau dia Kristus ke, mau Sepertus ke, apapun itu, saya tidak peduli. Yang pasti Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Jangan kamu mengikuti dia. Lukas 21 nomor 8. Silakan. Oke, Naibaho, Kristen Muslim, saudara. Saya Muslim ini. Oh, Pak Lamsen. Apa kabar Pak Lamsen? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sudah mualaf. Masya Allah. Memang harus Tidak bisa mualaf karena Lanjut Ki. tidak bisa dia mualaf. Kan otaknya tidak nak pakai. Beliau ini loh namanya pendeta dan pernah berdialog dengan Ustadz Zakir Naik ya, pernah kita lihat kan cuplikannya. Nah inilah beliau Bukan ini berdialog, Bunda Rahmat bertanya lagi. Bertanya. Iya bertanya lah Ustadz ya Bang Zubair. Berdialog itu terlalu tinggi levelnya. Bertanya, bertanya. dia bertanya. Betul. Aku tidak minum teh, aku tidak minum kopi, aku tidak minum alkohol, tetapi tua aku minum. Ah itu waktu itu. Ayo saudaraku, saudara pendeta Lamsen Niobaho, kata Yesus penyesat itu berkata akulah dia. Kristen menyembah makhluk yang mengaku akulah dia. Berarti Kristen ini penyembah penyesat. Oh iya ya. Iya. Sadar ini. Kami penyembah penyesat rupanya Haji Mai. Iya betul, itu kata Yesus memang. Makanya Kristen nanti diusir. Apa kata Yesus? Enyahlah lanceng Niobaho, kalian adalah penyesat. Aku tidak mengenal kalian. Hormat dengan kamu. Pokoknya kamu, Ya silakan. terserah kamu. Itu kan memang sifatmu begitu ya. Kamu hebat. Lo kok menjelek-jelekan sesuatu yang Karena sudah warna kamu hitam ya kamu hitam, sering yang minta putih-putih, apa? Tapi aku coklat-coklat. bertanya kepada kamu sebagai guru. Gak berubah dari dulu, curhat aja Pak Ya. Naibaho. Ya, saya terima itu apa aja kamu bilang nggak apa-apa. Penghinaan tidak masalah. Oke, Iya. Pak Juma. Kok siapa yang menghina? Gimana sih orang ini? Oh itu nggak menghina lagi. Oke, terima kasih. Nggak menghina lagi kalau begitu. Itu udah bagus itu. Saya menghina apa teman-teman? Saya menghina apa? Saya kan membaca dalil. Enggak menghina. Sorry. Itu nggak menghina. Oh, syukurlah Itu dicabut bagus. kata-katanya. Kamu hebat, manusia paling hebat di dunia. Silakan. Iya.
Pak Juma. Oh, Masya Allah. Kamu luar nggak biasa. bertanya Iya, orang pintar sebagai guru. Saya bertanya lah. iya. Ya kan jauh lebih Iya pintar dari muridku, saya. Kan? lanjut. Udah Pak Lamsen, Iya, jangan iya. merajuk No. terus, bertanya aja Pak Lamsen. Oke, iya saya kan Iya, belajar silakan. dengan guru Unda ini. Iya, Kan iya. Boleh nggak? Iya, karena setiap hari kirim link ke WA saya itu untuk apa? Ya, makanya saya Mending bertanya sering-sering kepada ke sini. kamu sebagai guru. Sering-sering ke sini datang belajar sama guru, Terima kasih Pak Guru. Guru Suma. Terima kasih Juma. Iya, Pak. anakku, Iya. anakku, Iya, nggak muridku. apa-apa. Iya, Ini iya, muridku saya. muridku kelas 1 SD ininya baru belajar Kasih pakai nggak waktu celana. dengan saya untuk diskusi dengan guru ini? Bisa nggak? Bisa kan dari tadi kita diskusi. Tapi jangan Iya. potong-potong sayangnya, guruku ya, jangan potong-potong. Iya, muridku yang cantik jelita. Lanjut. Sudah? Kasih dong waktu kepada Iya. Oke. Iya. Selama ini guruku ini selalu mengajarkan Alkitab kepada kami orang Kristen. Bibel. Bibel gak apa-apa. Ya, Iya, Bibel. Bibel, oke. Ya memang Bibel, mungkin mana? Iya. Katanya murid gimana sih? Iya. Bibel. Oke, iya. Bibel, Mengenang masa lalu Guru Nda. Bibel, iya. Jadi, Iya memang Bibel. perbaiki. Mungkin Udah? mana? Udah? Iya. Apakah Guru Nda sekarang sudah yakin dan percaya bahwa apa yang tercatat di dalam Alkitab ini benar? Itu benar adalah tulisan wartawan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Nah, Indonesia wartawannya yang itu- dibawa oleh penjajah Belanda. Nanti wartawakannya itu benar nggak kira-kira? Dapat dipercaya nggak? Terkait benar atau tidaknya, karena dia adalah surat kabar, maka kita harus melihat kejadian pada masa itu. Maka tanyakan kepada tuan rumah. Siapa tuan rumahnya? Yahudi. Nah, itu dia. Jadi ini belum tentu benar ya, guru ya. Belum tentu benar ya. Orang Yahudi nggak mengakuinya. Oh, kalau nggak diakui berarti Anakku. kita juga tidak perlu ngakui kan? Ya memang saya tidak mengakui itu firman Oh, Tuhan. makanya saya juga ikut kamu sekarang. Saya juga tidak mengakui lagi. Bro. Begitu. Oke, saya tidak bilang, Syukur aku alhamdulillah ikut sudah guru, mulai sehat. Pak Juma Iya. sekarang ini. Iya. Iya, lanjut Saya mau jadi anakku guru yang Pak Juma ini. cakep. Iya. Udah? Iya anakku, silakan. Iya. Oleh karena itu, untuk apa kita bahas-bahas Iya. tidak benar? Ini kan wartawan punya Oh, pembohong bukan. yang palsu. Untuk apa? Bukan, harus disampaikan. Iya. Karena justru Saya sudah terima. berita-berita Sudah sampai kepada berita-berita ini yang dijadikan kemudian oleh pelawak-pelawak untuk Iya. menjajakan agama warisan penjajah ini agar dianut oleh umat Iya, Islam. Makanya saya ikut. Makanya kamu. harus kita uraikan gitu. Saya sudah terima. Ya, saya sudah terima. Ah. Nah, sekarang saya ingin tahu ajaran yang benar itu yang gimana di kitab mana ajaran benar. Nah, Soal saya gini, Pak Guru. Saya soalnya ingin mencari Ya. mendapat hidup kekal. Ternyata saya selama ini salah. Nah. Menurut Pak Guru ini, Oh iya, ajak saya kepada iya. yang Alkitab atau kitab yang benar itu yang mana? Hmm. Ajarkan dulu Pak Guru. Oke, baik murid. Oke, begini muridku yang cantik jelita, yang bulu alisnya panjang. Gini, sebenarnya kalau berbicara mengenai hidup kekal, Yesus itu menerangkan sesuai dengan hasil Jangan Yesus penyelidikan lah. wartawan. Oh, ya Rabi. Itu kan Jadi hidup kekal menurut Yesus yang dicatat oleh wartawan itu mengenal Yesus sebagai rasul. Jangan kenal Yesus lebih daripada rasul. Dia hanyalah rasul. Nah, sebagai rasul, Yesus mengajarkan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Yesus yang mengajarkan Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kul huwallahu ahad. Itu ajaran Yesus tuh. Yang ditemukan kemudian oleh para pewarta. Yang sisa-sisanya masih terekam di dalam kitab saudara. Seperti itu anakku yang cantik, yang bulu matanya lentik. Silakan. Ada lagi?
dibuka mute-nya Pak Lamsen. Pak Lamsen. Praktek dia nggak bisa Ternyata Opa udah bisa main TikTok. Opung Lamsen. Tapi setelah ini saya yakin dia sembunyi lagi 3 tahun. 3 tahun baru muncul lagi. Ngaku murid terus tidak pernah menjadi guru. Dari zaman Zoom sedikit marah. Tuhannya bisa jadi apa saja kata dia. Dia dihantam sama perkataannya sendiri. Tuhan saya manusia dan bukan manusia. Dia ini ada yang ada yang tua mana dengan Maria, ada kan itu yang viral sama Dinda Alif. ada. Dia ini Bang Jomar. Saya yakin dia pengen mengulangi lagi. Mengenai haji. Enggak, pengen waktu nanti Jagger naik datang, dia pengen bertanya lagi. Pertanyaannya apa? Ada pertanyaan baru katanya. Apabila ada yang bisa menjawab pertanyaanku, saya masuk Islam gitu. Oh, iya. Saya curiga Pak Lamsen ini dia tinggalkan HP, masuk ke dapur, masuk ke dalam tempayan. Dia bawa boneka lagi, Disiram enggak ngobrol sama boneka biasa dia. Tuh kan kabur. Dia disiram kepalanya pakai air satu tempayan. Aduh. Dia WA. Katanya percuma saya diskusi sama Suma. Kenapa? Sakit. Hatiku tidak berat. Astaga. Iya diskusi. Katanya tanya. Tidak sakit. Kita sampai apa tanda-tanda penyesat? Tanda-tanda penyesat mengaku akulah dia. Yang disalib mengaku akulah dia. Ya sudahlah. Apalagi yang kalian cari? Ya cuman mungkin saudara-saudara Kristen ini masih gengsi gitu ya. Tujuan kami itu menyelamatkan kalian bukan dengan cara memberikan pemberitaan melalui Al-Quran, enggak, melalui Bible. Karena saudara-saudara itu tidak diajarkan Bible secara mendetail di gereja, enggak. Yang diajarkan ini cuma dogma, doktrin, perpuluhan, persembahan dan seterusnya. Tapi untuk mendalami materi Bible itu kalian tidak dikasih. Karena semakin kalian paham isi Bible, semakin kalian jauh nanti dari Kristen. Karena musuh berat bagi Kristen adalah Bible-nya sendiri. Gitu teman-teman. Tidaklah Bang. Iya, aku sedikit lah nggak nyampe semenit. Jadi kemarin tuh bukan mau nyeritain sih. Kasihan Pak Lamsen kan lagi melakukan pembaibelan ya, pengajaran dia, buka koma lab sendiri, open camp, cerita. Ada notif di saya masuk lah. Begitu saya masuk ternyata satu orang penonton, saya sendiri nggak langsung tutup labnya. Padahal saya mau request naik, labnya langsung tutup. Tapi saya berpikir positif, mungkin itu udah berjam-jam sehingga nggak ada yang nonton. Begitu saya naik, kok cuma satu yang nonton, saya sendiri. Waduh, kata saya kasihan sekali. Berarti tadinya sebelum antum datang belum ada penontonnya. Belum ada penonton. Kalau ditanya dia bilang banyak yang nonton, tapi penonton rohani dia. Makhluk-makhluk roh. Itu dia. Udah gitu langsung tutup live-nya, aduh. Ya ini ada yang nyapa barusan, siapa tadi, Ivan Shop atau Anugrah? Ya halo Bang, selamat sore, selamat siang. Selamat sore Bang. Iya, Selamat sore. Ya sore. Halo Bang Ya, Juma. izin lahir foto. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir. Guru Bang, kita, maaf. guru kita yang bungsu muncul. Aduh. Ya Ipan, gimana Ipan?
Mungkin Ipan dulu anugerah satu-satu. Bang Junet, dari Bang Junet mengatakan bahwa Yohanes tidak ada pada saat Yesus ditangkap. Mungkin Bang Jo bisa buktikan datanya, karena pada Yohanes 18 pada ayatnya yang pertama itu dikatakan bahwa setelah Yesus mengatakan semuanya itu keluar dari situ, ada dikatakan dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi secara tidak langsung Yohanes adalah salah satu muridnya. Jadi dia termasuk, dia berada di taman pada saat proses penangkapan itu, Bang Zuma. Jadi mungkin dasar Bang Zuma mengatakan bahwa Yohanes tidak ada di situ, itu adakah buktinya atau ayatnya begitu, Bang Zuma? Saudara, Anda baca nggak nomor 8-nya itu? Oke, siap. Saya baca ya. Iya. Jawab Yesus, titik 2, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Terus yang dipermasalahkannya apa ini, Bang? Nah, murid-muridnya itu kan disuruh pergi. Di Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Markus 14:50. Oke, siap. Sahabat buka dulu. Gimana? Ya, itu kalau dibaca secara keseluruhan dari ayatnya 1 sampai 51 itu mereka lari karena ada sebabnya, itu bukan lari karena mereka lari meninggalkan Yesus pada saat penangkapan. Murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Ya, karena Yesus sudah dibawa, Bang. Yesus sudah dibawa, makanya mereka lari. Oke. Sekarang permasalahannya adalah Yesus menubuatkan bahwa penyesat itu berkata, akulah dia. Betul? Abang, aku jelasin ya, kalau yang tadi Abang jelaskan ini. Ya. Akulah, itu perumpamaan, Bang. Jadi kami itu sebagai Bang, itu supaya kami atau kita umat jangan percaya kepada orang-orang yang menyebutkan bahwa dialah Yesus. Jadi mau omong kasarnya dia adalah nabi-nabi. Begitu, Bang. Inilah kenapa saya terjun di dunia apologet, untuk sebagai penyelamat bagi kalian. Ya, buktikanlah, ucapan Bang. akulah dia. Saudara, ucapan akulah dia yang Anda tafsirkan itu tidak ada di dalam konteks yang ada dimanapun kamu temukan. Ucapan Yesus itu adalah ucapan kepada murid-muridnya Bani Israel yang bersama dengan Yesus, yang seangkatan dengan Yesus, yang bersoal jawab dengan Yesus. Kamu baca Lukas 21 nomor 8. Kata Yesus kepada mereka ini siapa? Mereka adalah oknum tertentu yang hidup sesama dengan Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Siapa, Bang? Kamu di situ siapa? Ya, Bani Israel yang hidup bersama dengan Yesus saat itu. Waspadalah supaya gimana? Apakah perkataan Yesus itu tidak bisa dibawa sampai hari ini, Bang? Kan itu jadi pelajaran untuk kami ke depannya, Bang. Saudaraku, Yesus. Kalau dengar. Kalau Anda ingin membawa narasi ini untuk Kristen, maka Anda harus mendudukkan secara temporer ucapan Yesus kepada Bani Israel. Sabar, diam dulu. Kepada Bani Israel bahwa akan banyak orang itulah Kristen. Banyak orang Kristen inilah yang memakai nama Yesus dan mereka mengatakan Yesus ini akulah dia. Jadi yang harus diwaspadai adalah kalian. Bukan kalian yang justru loh, kok bisa kayak gitu? Sekarang begini, ketika Yesus berkata kepada Bani Israel,
Itu berlaku untuk siapa? Ya kami umat Israel dan kami yang percaya kepada Yesus. Kami umat Israel yang percaya kepada Yesus. Anda mengatakan dan kata kami Bani Israel. Di dalam Wahyu 3 nomor 9, orang yang bukan Israel ngaku Israel adalah jemaat iblis. Minta maaf, salah maksudnya bangsa Israel dan kami yang percaya di luar bangsa Israel, kami yang percaya pada Yesus. Anda nggak bisa karena Anda juga adalah Israel, Bani Israel. Anda adalah keturunan Abraham. Nih, nggak boleh. Kau mau baca Galatia 2 nomor 27, 28, 29. Orang yang dibaptis dalam nama Kristus, mereka adalah anak-anak Abraham. Ya. Berarti Anda adalah Bani Israel. Ya berarti Anda anak Abraham, Ishak atau Ismail? Ya anak siapa saja, anak bapak saya. Oh, nggak bisa. Abraham punya 2 anak. Anda dari keturunan mana, Ishak atau Ismail? Ishak, Bang. Nah, berarti Israel kan? Iya, Bang. Berarti betul kan, Bang? Terjawab sudah. Berarti Wahyu 3 nomor 9, jemaat iblis adalah jemaat orang-orang yang bukan Israel mengaku Israel, yang bukan Yahudi mengaku Yahudi. Itulah Kristen. Kalau teman-teman sudah jelas bukan? Ya, kenapa sabar. kalian disebut jemaat iblis? Kenapa saudara disebut jemaat iblis? Ya. Karena saudara percaya kepada penyesat yang mengaku akulah dia. Anda percaya kepada yang disalib. Tidaklah, Bang. Oh, bukan. Ya, silakan Anda menolak. Tapi saya menguraikan apa yang tertuang di dalam Bible saudara. Anda nolak, silakan. Karena memang saya katakan dari dulu musuh terberat Kristen itu adalah Bible-nya itu sendiri. Ayatnya 45 abang tidak baca baik-baik ya? Tidak perlu. Tidak perlu kita baca. Ya karena intinya ada di situ. Intinya itu ada di poin 8-nya. Poin 8. Kalau di dalam Lukas 21. Silakan. Ayat Kamu baca 8 yang mana? Wahyu 3. Oh, saya masih di Yohanes, Bang. Kamu baca. Tadi Ya, silakan Anda baca. Kemudian tadi abang baca di dalam Yohanes 8 itu Ya, kan silakan. sudah tertera jawab Yesus titik 2. Telah kukatakan kepadamu. Ya itu perkataan Yesus. Telah kukatakan kepadamu. Iya. Itu ucapan Yesus menurut penulis buku Yohanes. Terus telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu menetapkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Namun hamba itu, namanya siapa itu? Lupa saya. Ada namanya di situ. Oke, Bang. Terus lalu kan abang bilang akulah dia ini adalah ya itu kata Yesus kan ya, itu kata Yesus. Penyesat itu mengaku akulah dia, benar nggak? Penyesat di mana, Bang? Lukas 21 nomor 8. Lukas 21 nomor 8, coba kamu baca. Sabar. Bang, sabar. Ya. Sini saya baca, Bang, dari ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ya. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, ayat yang ke-8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Abang berpatokan padalah akulah dia. Iya, penyesatnya itu berkata akulah dia. Iya, betul. Dan Yesus juga mengatakan di dalam kitab saudara. Oh, nggak bisa, Bang. Coba Anda baca di dalam kitab saudara.
kan di sini dikatakan akulah dia, ini yang omong ini kan Yesus. Ya kan Bang? Betul ke tidak? Yesus yang omong kan? Jadi terus para Yesus berkata, penyesat itu akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Markus 13 nomor 6, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Penyesat itu berkata, akulah dia. Enggak logis Bang ini. Benar. Pertanyaan saya, di dalam kitab yang Anda pegang, penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia, betul? Betul. Nah, tadi yang berkata akulah dia pada saat penangkapan siapa? Ya Yesus, tapi itu yang omongnya Yesus sendiri Bang, kecuali orang lain seperti Yudas atau yang lain, tapi ini kan Yesus sendiri yang Saya ulang. Saya ulang. Penyesatnya itu memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Nah, memakai nama Yesus. Yang berkata di Yohanes 18 siapa? Yesus sendiri. Nah, tergenapi. Memakai nama Yesus. Yesus sendiri tergenapi. Apa ucapannya? Akulah dia. Jika aku yang kamu cari, tergenapi seluruhnya. Apa lagi? Kurang apa lagi? Apanya yang Yesus ini Bang Suma? Penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Yang ditangkap ini mengaku Yesus, yang ditangkap ini mengaku Yesus, dan yang ditangkap ini berkata, akulah dia. Apalagi yang kurang? Logikanya begini Bang Suma. Masa sih Yesus sendiri yang mengingatkan itu, kemudian Yesus sendiri yang mengatakan bahwa itu adalah penyesat. Itu gimana itu? Logika terbalik itu. Oke, saya urai. Gimana? Kan begini, Yesus sendiri yang mengingatkan bahwa akan ada penyesat yang akan datang. Kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus sendiri itu adalah penyesat. Ini kan logika terbalik gitu. Baik, saudara baik. Saya suka kalau Anda kritis. Ya, kritis lah, karena tidak sesuai itu. Itu logika terbalik yang Anda pakai. Baik. Sekarang kejadian tragedi penyaliban yang terjadi, itu terjadi tahun berapa? Bagaimana Bang? Terjadi tahun berapa penyaliban? Ya penyaliban itu ya sebelum sekitar tahun 33 tahun Masehi. Berapa itu? Ya, 33. Nah, ya pada saat itu Yohanes Yesus kan ditulis berumur kapan? 30 lebih ya, betul. Kemudian buku Yohanes ditulis kapan? Buku Yohanes ini ditulis sesudah Yesus itu disalibkan. Iya, tahun berapa? Tahun berapa? Buku Yohanes sebentar. Ya, silakan Anda cari. Kapan dituliskan? Dan ingat ya, saya memberikan kisi-kisi di dalam Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 bahwa buku Yohanes ini dituliskan bukan oleh murid Yesus. Jadi kalau ada interval waktu antara kejadian penyaliban dengan penulisan Bible, lalu dikatakan Injil Yohanes diperkirakan ditulis pada tahun 90 sampai 100 Masehi. Coba. Anda sendiri yang menjawab itu, bukan saya. Jadi ketika ada tenggang masa yang begitu panjang, tidak, masalahnya di mana ini maksudnya? Ya, masalahnya di mana? Saudara, antara tragedi penyaliban tahun 33 sampai tahun 100 itu ada 60 tahun lebih. Yang menjadi pertanyaannya adalah penulis. Aduh. Putus. Jaringan beliau. Jaringannya. Putus Bang. Nah, ketika terjadi penyaliban di tahun 33, lalu penulisan terjadi di tahun 100, apa yang menjadi alat pengingat penulis akan tragedi penyaliban ini? Hafalan atau tulisan? Cerita dari murid-muridnya Bang. Cerita dari murid-murid. Karena murid-muridnya. Berarti Anda ingin mengatakan murid-murid Yesus masih hidup di tahun 100. Kami ini Ayo. tidak
kami adalah murid-muridnya karena dari dulu. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu, saudara ini bukan murid Yesus? Berapa kali harus saya jelaskan? Kalian ini penumpang gelap. Kami adalah murid Yesus, Bang. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya Saudara, kami ini juga termasuk murid-murid Yesus. Ini ayat Alkitab yang berkata, Bang Suma. Bukan kami karang-karang ini. Iya. Oke, baik, saudaraku, baik. Abang yang bukan Tapi dengar. Tapi kalau ternyata yang disalib ini adalah penyesat, berarti kalian murid-murid penyesat. Setuju? Ada bukti sejarah, Bang. Sekarang begini, saya ulang. Tunjukkan saja satu dalil atau ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu aja, jangan berputar kemana-mana. Supaya 2,2 kali di bawah ini bisa Inilah yang kita bahas. Poin, Bang. Inilah yang kita bahas. Inilah yang sedang kita bahas. Yesus palsu ini. Inilah yang kita bahas. Yesus yang asli mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Iya, itu kan asumsi abang dengan mengait-ngaitkan ayat itu. Padahal tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Sekarang begini. Saya satu ayat saja yang membuktikan bahwa yang disalib itu Yesus palsu. Begitu, jangan berputar kemana-mana. Kemudian berasumsi liar, Bang. Saya nggak berputar. Saya tidak berasumsi. Saya tidak berputar dan saya tidak berasumsi. Iya, mana ayatnya? Tunjukkan, coba. Tunjukkan, Bang Suma. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Saya tanya sama saudara, penyesat itu mengaku siapa? Loh, sekarang begini. Pakai nama siapa? Yang berkata begitu adalah Yesus yang asli. Kemudian Anda berkata bahwa yang disalib itu Yesus yang asli, yang palsu. Sekarang begini. Gimana ceritanya? Jawab dulu. Menurut Yesus, penyesat itu datang dengan memakai nama apa? Iya, betul. Itu memakai namaku. Itu betul. Nama siapa? Nama siapa? Sebutkan. Ini begini, Bang, ini tidak spesifik dikatakan memakai nama Yesus itu. Bisa aja memakai nama Juru Selamat, bisa aja memakai nama Yesus Kristus. Kan ini banyak, Bang. Sekarang tidak dijelaskan. Sekarang siapa yang mutar-mutar? Sekarang siapa yang mutar-mutar? Siapa yang mutar-mutar sekarang? Siapa yang abang yang mutar-mutar dari tadi? Karena tidak ada satu ayat pun yang abang bisa tunjukkan bahwa di situ ada yang mengatakan bahwa yang disalib itu Yesus palsu. Sekarang abang tunjukkan satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu palsu. Itu aja, Bang. Saudara, Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Oke? Itu satu. Jadi dia memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Siapakah yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Berarti dia memakai nama Yesus ini dengan berkata, akulah dia. Ditangkap nggak orang ini? Ditangkap. Ya, yang ditangkap memang itu adalah Yesus yang asli, karena dia mengaku bahwa dia adalah dari Allah. Mana? Dari mana? Dari mana Anda begini, tahu? Karena dia mengaku pada saat itu bahwa dia adalah anak Allah. Bang. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang dari pertanyaan saya. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus asli? Saya tahu bahwa dia Yesus asli itu karena dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Makanya dengan alasan itu makanya dia ditangkap. Loh, kok ketawa Bang Suma. Sekarang gini, justru Bang Suma ini karena Bang Suma ini yang berasumsi bahwa yang disalib itu Yesus asli, tunjukkan satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu adalah Yesus palsu. Ya, ini mengatakan, jangan berputar kemana-mana. Jadi seolah-olah Anda mengatakan bahwa Yesus yang disalib ini adalah yang tergantikan itu. Ini kan yang tidak bagus. Pembelajaran. Saudara, kata Yesus penyesatnya itu ada dua ciri-ciri. Pertama mengaku Yesus. Yang kedua mengaku akulah dia. Pertanyaan saya, yang disalibkan ini lolos nggak dari dua ciri-ciri ini? Mengaku Yesus, ya. Mengaku akulah dia, ya. Betul tidak? Tetapi tidak ada ayat di situ mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu, Bang.
bahwa diganti. Penyesat, aduh gimana? Tidak ada bang, tidak ada ayat. Coba tunjukkan sama saya satu ayat di Alkitab mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu aja bang. Supaya kita dapat sekarang poin di pertanyaan sini, Bang. saya. Sekarang bisa enggak Anda jelaskan kepada saya? Oh, saya yang jelaskan. Anda yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. Anda menolak. Saya sudah menjelaskan. Ya, saya menolak lah, karena saya tahu bahwa yang disalib itu adalah Yesus asli. Sekarang bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada saya itu adalah Yesus asli, sedangkan ciri-ciri Yesus palsu atau penyesat mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Bagaimana juga Anda mau menjelaskan kepada saya mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu, sedangkan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu yang disalibkan. Oke, bagaimana? Oke, dengarkan baik-baik. Ketika Yudas datang kepada Yudas dan orang-orang Romawi datang kepada Yesus dan berkata dan ditanya oleh seseorang yang misterius, siapakah yang engkau cari? Apa jawaban Yudas? Kalau itu adalah Yesus yang bertanya, apa jawaban Yudas? Maksudnya bagaimana ini pertanyaan Anda ini? Kalau yang bertanya adalah Yesus asli kepada Yudas, hei Yudas, ya paman, siapa yang kamu cari, wahai Yudas? Kira-kira jawaban Yudas apa? Loh, itu di ayat mana tuh bang? Nggak usah bawa dalil dulu. Tidak, sekarang begini, kita kan berdasarkan fakta dan dalil ini. Kita ini sekarang begini bang, kita berdiskusi berdasarkan fakta dan dalil. Ada 2.000 lebih orang yang menonton ini bang. Janganlah berputar-putar. Bagaimana ceritanya? Bagaimana Anda kemudian ingin berbicara mengenai dalil sementara dalil saya sajikan Anda tolak? Penyesatnya mengaku Yesus, penyesatnya mengaku akulah dia. Anda tolak. Begini, saya tolak Bang Suma, karena tidak ada satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Anda tidak mempunyai dalil atau data yang menyebutkan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Ini yang saya tolak, Bang. Bagaimana mungkin ada ayat yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah yang palsu atau yang digantikan? Itu baru saya bilang, oh ya betul, itu betul, itu palsu. Karena memang ada ayat yang menjelaskan. Begitu bang, kalau diskusi bang. Kira-kira kalau ada data itu di dalam Bible saudara, ya 4 kitab ini, kira-kira masih dipakai oleh Kristen atau ditolak? Saya lompat dari Monas bang. Bukan itu pertanyaan saya. Jangan ikuti Edis sama Rudi Yohanes yang mulutnya cuma keluar-keluar tapi bukan begitu. Yang saya tanya sama saudara, kita berbicara sesuai dengan dalil dan fakta bang. Kalau tidak ada dalil dan fakta, jangan cuma mengaitkan ayat kemudian mengatakan oh bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu kan tidak bagus untuk pembelajaran yang lain bang. Oke, baik. Saya ikuti irama saudara. Taruhlah itu adalah Yesus asli. Tapi pertanyaan saya, ketika Yesus asli bertanya kepada Yudas, siapa yang kau cari? Apa jawaban Yudas? Itu bukan pertanyaan Yudas bang, itu ke penjaga-penjaga bait Allah bang. Yudas bersama-sama dengan dia bang. Ada nggak Yudas di situ? Bukankah Yudas menerima uang 30 keping untuk menunjukkan Yesus? Sekarang ketika Yesusnya bertanya, yang asli misalnya bertanya kepada Yudas, siapa yang kau cari? Apa jawaban Yudas? Tidak tertera di situ bang. Ya tidak tertera. Yang tertera adalah Yesus. Yang tertera adalah Yesus dari kota Nazaret. Kenapa dia tidak mengatakan? Kenapa Yudas tidak mengatakan engkau? Karena pada saat itu Yudas masih menjadi muridnya bang, kan tidak mungkin dia mengatakan masolang generasi. Masolang generasi. Alamak, saudaraku terlalu sombong kalian terhadap kebenaran. Jadi ketika Yesusnya berkata, loh, oke lah, anggaplah saya salah. Memang salah. Tolong tunjukkan penyesat. Iya, oke, saya salah. Oke, Bang Suma salah. Sekarang tugas kamu luruskan kesalahan saya. Kalau Yesus bukan pendusta, bukan pembohong, berarti harus ada yang menggenapi penyesat mengaku akulah dia. Silakan Anda tunjukkan
siapa oknum yang mengaku akulah dia yang penyesat ini? Kalau yang saya tunjukkan adalah yang ditangkap, Anda tolak. Sekarang siapa oknum penyesat yang mengaku akulah dia? Jawab. Silakan. Ya mungkin nabi-nabi. Kalau palsu. tidak bisa, ya, kok mungkin? Ya memang. Saudara penyesatnya itu datang kepada murid Yesus. Yang Ya, itu datang Yudas. kepada kamu. Yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kalau bukan tragedi yang disalib ini yang dimaksud oleh Yesus asli, tolong tunjukkan siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus dan mengatakan akulah dia. Tunjukkan. Sahabat Wandi, barakallahu fikum. Silakan Anda tunjukkan. Ayo. Bang Suma salah, oke. Itu Bang Tapi Suma tunjukkan. itu menuju ke penyesat yang tidak mengakui tentang bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Baik, saya baca Bang, sebentar Bang. Di 1 Yohanes 22 ayat 23. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Di sini menjelaskan tentang bahwa yang mengaku sebagai nabi-nabi palsu itu Bang, itu dikatakan di 1 Yohanes 22 ayat 23 Bang. Jadi bukan mengatakan bahwa itu adalah palsu yang mengaku bahwa akulah dia itu adalah ciri-ciri Yesus palsu. Baik. Oke, yang lain diam antara Anda dengan saya. Siapakah oknum penyesat berdasarkan 1 Yohanes 2 yang Anda bacakan tadi? Boleh ya? Baik, saya akan bacakan. Yang dimaksud dengan penyesat itu yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia. Yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Itulah penyesat itu, Bang. Oke, baik. Berarti penyesat itu yang tidak mengaku Yesus itu adalah manusia. Betul? Betul sekali Bang. Karena Yesus itu mempunyai dua natur di situ, natur kemanusiaan dan keilahian. Apabila ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, artinya itu adalah penyesat, Bang. Ini sangat jelas dijelaskan di 1 Yohanes 22 ayat 23. Iya begitu Bang. Jadi jangan kemudian memframing mengatakan itu adalah Yesus palsu. Itulah Kristus palsu itu. Kita buktikan ya. Ya silakan. Kita buktikan, Anda atau saya. Oke. Penyesat itu adalah yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus, betul? Yesus itu adalah manusia. Oke, Yesus itu adalah manusia. Sekarang Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Nomor 11-nya, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerimanya dari Yesus Kristus. Pertanyaan saya, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang mengaku bahwa yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Paulus mengatakan yang datang kepadaku bukan manusia. Yang datang kepadaku bukan manusia, tetapi Yesus Kristus. Anda paham? Saya paham Bang. Baik. Paulus penyesat atau bukan? Sekarang begini, saya akan kasih satu ayat untuk Anda, biar Anda tahu siapa itu penyesat. Sebentar, jawab dulu. Sebentar, saya akan kasih tahu biar Anda pahami. Jangan 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebentar, saya akan bacakan. Anda kan kasih dalil. Saya juga menjawab pertanyaan Anda dengan dalil. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat. Ayat ini sangat jelas mengatakan siapa itu penyesat, Bang Suma. Supaya saya mengakui Yesus datang sebagai manusia. Saya mengakui Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Siapa yang penyesat, saya atau Paulus? Anda mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Kemudian Paulus manusia. Yesus datang bukan sebagai manusia. Siapa Anda penyesatnya? mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Saya mengaku
Yesus datang sebagai manusia, mati sebagai manusia, terangkat ke langit sebagai manusia, dan seterusnya. Yesus 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Itu saya. Paulus mengatakan Anda Yesus penyesat datang itu sebagai begitu. Penyesat Anda. Di mana dalilnya? Penyesat Bukan. itu Ini adalah makanya begini, Bang. Sebentar, saya akan kasih lihat. Ini di kalau Anda pandai bersilat lidah, Iya, oke. saya minta Silakan. kasih turun. Kalau Anda pandai bersilat lidah, ya, saya tidak suka pembohong. Oke? Saya suka Saya orang tidak yang membawa, jujur, dari apalagi tadi pintar. saya bawakan dalil, Bang, ini. Anda yang pembohong. Coba Anda tunjukkan kepada saya dalilnya penyesat adalah yang tidak mengaku Yesus sebagai Bapa. Mana dalil? Ini, Bang, ini. Oke, 1 silakan. Yohanes 22 ayat 23. Siapa pendusta Ya. itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus. Ya. Itu dia yang menyangkal Ya. baik Bapa maupun anak. Oke. Sekarang yang saya minta penyesat itu adalah yang tidak menerima Yesus sebagai Bapa. Mana dalilnya? Ini di 1 Yohanes 22 ayat 23. Saya sudah bacakan, Bang. Ini Abang dengar atau tidak? Saya Baik, dengar. saya baca ulang ya. Saya dengarkan. Biar Anda pahami bahasa Indonesia ya. silakan. Siapa pendusta Oh, itu? oke. Bukankah dia yang Ya. menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Oke. baik Bapa maupun anak. Siapa yang menyangkal baik Bapa maupun anak, itu adalah antikristus dan itu adalah penyesat. Yang saya minta apa? Ya, Anda kan Yang saya minta. mengatakan, tunjukkan dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Dengan ayat ini sangat jelas Di mana? menjelaskan bahwa Yesus itu Di bukanlah mana Bapa. dalilnya? Nah, ini Di tuh mana ya ini. Yesus di situ? Astaga, ini tahu bahasa Indonesia tidak di Bang mana? semua ini. Dari tadi saya bacakan ini dua kali saya sudah 1 Yohanes 22 ayat 23 ini. Saya ulang lagi. Saya yang baca ya, saya yang baca. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Titik ya, koma ya, tanda tanya ya di situ ya. Sekarang Kristus itu apa, Bang? Yes, Kristus itu adalah penyelamat, Bang. Kristus itu Tuhan atau manusia? Itu adalah manusia sepenuhnya, Tuhan Allah Bagus. sepenuhnya. Di mana kamu dapat ilmu itu di mana? Itu kau menyangkal. Kau sudah menyangkal Yesus di situ. Ketika dikatakan, loh kok jadi tertawa? Tidak, saya tertawa Kamu karena yang Anda ini menyangkal. berputar-putar. Dari kemana tuh? Siapa yang Iya, berputar? ini logika Bang Suma ini di mana? Saya Siapakah- pikir ini Bang Suma ini Saudara, mantap logika sekali lagi kita. saya katakan, Ternyata sekali lagi saya katakan, kalau anda menyesatkan, anda saya sepak dari sini. Saya tidak suka pembohong. turunkan Oke? aja, tidak masalah. Yang penting saya sudah Ya udah, sampaikan Anda turun. bahwa apa yang Anda katakan Anda itu- turun, saya punya kebebasan untuk menjelaskan setelah Anda turun. Dengarkan saudara-saudaraku yang masih bisa diselamatkan dari kesesatan. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Orang yang menyembah Yesus adalah orang yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Orang yang menuhankan Yesus adalah kumpulan orang-orang yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menyembah Yesus, berarti dia menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Ada puluhan gelar Tuhannya Yahudi, tidak ada satupun gelar Tuhan itu Kristus. Yod-Heh-Vav-Heh Kristus, nggak ada. Kristus itu hanya gelar kepada manusia. Jadi ketika ada orang yang menyembah Yesus, orang itu telah menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Dan orang yang menyembah Yesus adalah orang yang menyangkal Bapa. Orang yang menyangkal Bapa, jelas dia akan menyembah selain Bapa. Orang yang menyangkal Bapa adalah orang yang mendudukkan anak Maria sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan. Dia tidak mau dituhankan oknum lain selain dirinya. Tapi ketika dia mengutus Yesus, dia mau supaya orang tahu kalau yang diutus itu adalah utusan, rasul. Yang diutus ini adalah hamba, bukan dirinya sendiri yang nuzul menjadi utusan. Bukan Tuhan mengutus dirinya, bukan.
Ketika ada orang menyembah Yesus, itu sama dengan dia menyangkal Bapa. Karena yang harus disembah hanya Bapa, bukan Yesus. Lalu menyangkal anak. Ketika ada orang menyembah Yesus, berarti dia menyangkal anak. Sebab anak itu bukan untuk disembah. Anak hanyalah jalan menuju kepada Bapa. Yang harus disembah hanyalah Bapa. Jadi orang Kristen yang menyembah Yesus adalah antikristus yang menyangkal Bapa dan juga menyangkal anak. Kalau dia menyangkal anak, maka dia menyembah anak. Kalau dia menyangkal Bapa, maka dia menyembah anak. Jelas sekali, barang siapa yang menyembah Yesus, dia adalah antikristus. Karena Kristus bukan untuk disembah. Kristus hanya untuk diikuti menuju kepada Bapa. Sampai sini, Anda tidak akan mungkin terima. Tidak mungkin Anda bisa paham itu kalau Anda masih menggunakan doktrin Kristen. Antikristus artinya anti terhadap manusia yang disucikan oleh Tuhan. Kristen menyembah terhadap Yesus, berarti Anda anti terhadap gelar Kristus tersebut. Karena Kristus hanyalah gelar kepada manusia. Ketika Anda menyembah manusia, berarti Anda sedang menyepak jauh-jauh gelar Kristusnya. Karena Anda menganggap dia bukan Kristus. Sebab Anda menuhankannya. Dengan Anda menuhankan Yesus, berarti Anda menolak kekristusannya. Karena Kristus hanya diberi kepada manusia. Gelar Kristus adalah gelar yang diberikan kepada makhluk. Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Yesus adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Dengan Anda menuhankan dia, berarti Anda menolak dia sebagai Kristus. Dengan Anda menuhankan dia, berarti Anda menolak Bapa. Oke bang. Jadi, sorry, saya tidak perlu Anda tanggapi sebelah situ. Yang penting Anda sudah paham, nalar Anda sudah terima. Karena saya tahu pasti Anda akan menyangkal. Kembali kepada tema. Penyesat itu adalah mengaku akulah dia. Oknum yang Anda sembah mengaku bernama Yesus dan mengaku akulah dia. Kesimpulan saya, Kristen adalah penyembah penyesat. Iblislah yang menjadi bapakmu, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Aku Tuhan langit dan bumi, karena mereka menolak firmanku, maka aku jadikan iblis sebagai Tuhan mereka. Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu, penyesat yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan telah dijadikan sebagai Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi Kristen ini mohon maaf, kalian adalah kumpulan penyembah-penyembah penyesat. Anda tidak perlu bantah, Anda tinggal renungkan. Materi sudah kusajikan. Kecuali Anda ingin mengatakan begini, Bang Suma, apa bro? Ada dulu setelah kejadian itu orang datang ke Yerusalem di tanah Yudea. Kenapa dia? Mengaku-ngaku sebagai Yesus dan berkata akulah dia. Berarti lolos. Lolos yang ditangkap. Tapi permasalahannya, kejadian penyaliban ini diawali dengan tragedi yang sangat-sangat menimbulkan pertanyaan besar. Apa itu? Ketika Yudas dan tentara Romawi datang dalam Yohanes 18, siapakah yang engkau cari? Aku cari Yesus dari kota Nazaret. Mereka mundur dan jatuh ke tanah. Kenapa bisa? Karena terjadi huru-hara, terjadi mukjizat pada saat itu. Ada kejadian besar yang terjadi. Tiba-tiba saja Allah merubah, Tuhan pencipta langit dan merubah keadaan. Maka Allah mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Allah menjadikan keadaan seakan-akan yang mereka tangkap, yang mereka salibkan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Kejadian seakan-akan ini mujizat dahsyat yang terjadi. Perubahan yang terjadi, tiba-tiba kayak keadaan yang seakan-akan sudah disetting oleh pencipta. Yesusnya seketika berubah dan diselamatkan. Sementara pengkhianat tiba-tiba berubah menjadi Yesus. Sehingga orang yang tadinya bersama dengan mereka tiba-tiba berubah menjadi Yesus dan berkata, akulah dia. Kaget, mereka terjatuh. Ada apa? Maka ditangkaplah orang yang mengaku akulah dia ini. Digiring, murid-muridnya yang 11 lari. Yang ada pada saat itu hanya Yesus
yang asli dengan Yudas. Sekarang siapa yang kabur? Di data nomor Markus 14 nomor 52, siapa yang kabur? Yudas yang kabur atau Yesus yang kabur? Ingat, Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti ke-11 murid lari, yang tinggal 2. Yang pertama Yesus, yang kedua Yudas. Pertanyaannya, kira-kira yang lari meloloskan diri di data nomor 52, ada seorang pemuda berjalan di belakang berjalan di belakang dia, lalu melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Siapa yang lari? Yudas atau Yesus? Pertanyaannya, kalau Yudas yang lari, ada apa? Bukankah Yudas sudah berkongsi, sudah bersekutu dengan mereka? Kenapa dia harus lari? Bukankah Yudas sudah menerima 30 keping uang perak? Kenapa dia harus lari? Lalu kalau bukan Yudas, lalu siapa yang lari? Siapa yang lari? Kalau bukan Yudas. Sorry, kalau bukan Yesus, siapa yang lari? Yudas tidak mungkin Yudas lari. Yudas pertama sudah berkongsi. Yudas sudah bagian dari mereka. Kenapa dia lari? Kalau Yudas tidak mungkin. Kalau yang berjalan di belakang Yesus itu Yudas, tidak mungkin dia lari. Karena dia tidak mau, bukanlah dia sasaran untuk penangkapan. Tapi kalau sebaliknya, yang ditangkap adalah orang yang diserupakan, yang dikira Yesus, dan yang di belakangnya ini adalah Yesus, maka pantaslah kalau dia lari. Karena memang dia yang menjadi sasaran penangkapan. Dia menggunakan kain lenan. Baca Yohanes 13 nomor 4. Siapa yang menggunakan kain lenan di sana? Yudas atau Yesus? Yesus. Berarti yang ditangkap adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena Kristen, dengan jalan terkutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang lari, dia lari. Lari dia, teman. Ulangan 21 tertulis, siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayat semalam-malam. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayat menyentuh tanah yang diwariskan nenek Tuhanmu kepadamu. Berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Ayo, berarti yang disalib ini orang yang dikutuk, yang disalib ini adalah orang yang mengaku akulah dia. Siapa ini? Penyesat. Penyesatnya adalah yang mengaku akulah dia, penyesatnya memakai nama Yesus, penyesatnya dikutuk oleh Elohim, penyesatnya disalibkan oleh Elohim. Sekarang siapa yang memenuhi syarat? Saudara-saudaraku Kristen, ayo lembutkan hatimu. Saya tidak punya kepentingan untuk menggaungkan agama Islam. Islam sudah jaya, Islam sudah unggul dari sejak pertama kali dipijakkan di atas muka bumi ini. Saya hanya berkewajiban sebagai seorang saudara untuk menyelamatkan kalian, karena Al-Quran saya memerintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran, dengan hikmah, dengan cara yang baik. Wabil hasanah, dengan cara yang baik. Jadi kalau Anda mau terima silakan, kalau Anda tidak mau terima silakan kabur. Tapi ingat, renungkan apa yang saya sampaikan. Saya tidak membawa data Al-Quran, saya membawa data kalian. Ingat 1 Yohanes 2:22-23, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kalau Anda mati dalam memahami Yesus itu Kristus, maka Anda mati di dalam mengimani Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Saya kira demikian sementara. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Kalau ada yang datang nanti lain kali diikat, jangan lari. Sudah 2 lari, teman-teman. Masya Allah. Silakan Dinda. Siap. Ini ada yang baru bergabung lagi. Kita sapa dulu. RDA Reno, monitor. Selamat sore Bang Zuma dan kawan-kawan. Selamat sore. Selamat dari Kristen ya. Tuh saya Muslim, nggak boleh ikut ya? Oh Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mungkin ada yang mau disampaikan. Kristennya nggak ada, Pak. Ya, silakan, ada yang mau disampaikan. Kalau umat Kristen itu mengimani Yesus yang palsu, sementara kita umat Islam mengimani Nabi Isa yang notabene itu Yesus asli. Itu bagaimana perspektif seperti itu, Bang Zuma, teman-teman? Ya, pada dasarnya seperti itu. Ya, tapi
kalau bertanya ke Muslim ya seperti itu, cuman kalau tanya ke Kristen pasti dia punya cara tersendiri untuk menjawab. Seperti itu ya Pak ya. Nanti kita pahami pola diskusi ya, pahami pola diskusi guru-guru kami biar tidak salah paham dan kita biar paham alur cara berdiskusi. Oke, Bang Reno ya. Saya izin menyapa lagi menaikkan pihak Kristen yang mau berdiskusi, silakan naik.